Ya teman-teman semua, baik lagi di Kapia News masih membahas kasus Subang. Kemarin sidang pertama sudah selesai teman-teman mengenai pembacaan dakwaan ya terhadap Pak Yosep, dan semuanya sudah berjalan dengan lancar dan dikawal juga ya oleh Kombes Pol Surawan ya teman-teman. Di sini apa yang mau kita bahas, ada hal yang mau gue bahas dan gue rasa ini bisa jadi blunder juga ya buat Pak Yosep. Apa itu Bang? Yaitu tentang Pak Yosep ya yang ingin membongkar gitu kan di persidangan. Nah ini kan udah sampai di persidangan nih, berarti kan waktunya Pak Yosep untuk membongkar ya. Dan di sini ada 3 hal ya yang mau gue bahas mengenai Pak Yosep yang pernyataannya ingin membongkar kasus ini gitu ya. Apa aja tuh Bang 3 hal tersebut gitu ya. Jadi bentuk dari ukapan Pak Yosep tentang ingin membongkar itu gua jabarkan jadi 3 hal ya teman-teman, karena kita udah lama untuk mengawal kasus Subang ini. Tentunya mungkin teman-teman ada yang sependapat, ada juga yang enggak gitu ya. Mungkin di sini teman-teman bisa berkomentar di bawah sesuai pemikiran dari teman-teman sendiri, apakah setuju ataukah enggak, atau ada pemikiran lain gitu kan ya. Jadi kalau ini menurut gue pribadi tentang pernyataan Pak Yosep yang ingin membongkar di persidangan, dan ini sudah saatnya harusnya ya teman-teman. Jadi seperti apa nanti di persidangan kan kayak gitu. Yang pertama yang menurut gue, kalau misalkan ini dari kata-kata Pak Yosep ingin membongkar, kalau misalkan benar-benar bisa membongkar ya dia akan membongkar. Kalau tidak, ini kategori pertama gue menyatakan bahwasanya ungkapan Pak Yosep ini hanya isapan jempol ya teman-teman, atau sebuah kebohongan semata gitu ya. Kenapa? Karena jika ia mau membongkar tentunya sudah dari dulu dibongkar ya, tidak harus menunggu persidangan. Kenapa harus menunggu persidangan? Dan banyak dari para netizen juga berpikir seperti itu sama ya, seperti yang gua pikirin, karena memang kalau mau bongkar harusnya dari awal, tidak perlu dia berlama-lama di jeruji besi atau di penjara gitu kan ya. Kenapa harus menunggu persidangan? Dan itu menandakan dan membuat kita semua berpikir bahwasanya apa yang dikatakan Pak Yosep hanya omong kosong semata gitu, atau sebuah kebohongan gitu. Itu yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua seperti apa Bang ukapan Pak Yosep ini gitu kan. Kalau menurut gue pribadi ya, kalau ungkapan Pak Yosep ini ingin membongkar, berarti kategori kedua yaitu ungkapan itu berarti adalah nanti akan menjadi sebuah atau berupa tuduhan terhadap orang lain, atau kecurigaan pada orang lain gitu. Jadi hanya bentuknya itu nanti bentuknya kecurigaan gitu. Karena apa? Karena di sini kan Pak Yosep hanya ingin dari awal tuh coba tangkap Danu gitu kan ya. Nanti dia akan menyebutkan orang lain siapa pelakunya, itu kan dalam bentuk kecurigaan ya teman-teman. Dia tidak tahu pelakunya siapa yang sebenarnya, jadi hanya curiga, bentuknya curiga, bukan membongkar gitu kan. Dan itu yang bisa dia lakuin kalau misalkan dia tidak tahu, atau dia sebelumnya berbohong nih kalau dia tahu yang sebenarnya gitu kan. Padahal dia nggak tahu yang sebenarnya dan ingin membongkar di persidangan itu hanya isapan jempol semata. Dan akhirnya apa ujung-ujungnya itu dalam kategori kedua ini yang menurut gue, yaitu berupa tuduhan atau kecurigaan terhadap orang lain. Dan di sini dia harus menyebutkan sebuah nama gitu kan, dan dia juga seharusnya bisa membuktikan apakah orang yang dia tuduh ini benar pelakunya dan buktinya apa, akan seperti itu ya. Jadi itu ya, yang pertama kemungkinannya adalah kebohongan, yang kedua kemungkinannya adalah berupa tuduhan terhadap orang lain, atau dia harus menyebutkan nama orang lain yang dia curigai gitu kan ya. Dan kemungkinan yang ketiga nih ya teman-teman, kemungkinan yang ketiga ungkapan Pak Yosep tentang bongkar di persidangan menurut gue pribadi adalah, selain itu adalah mungkin adalah kebohongan atau tuduhan terhadap orang lain. Yang ketiga itu merupakan sebuah blunder ya. Dari awal Pak Yosep bilang membongkar itu adalah blunder untuk diri dia sendiri, bahwasannya ia mengetahui yang sebenar-benarnya. Jika ia mengetahui yang sebenar-benarnya, maka ia di sini kena blunder gitu atas ucapannya sendiri bahwasanya emang ia pelakunya. Dan mungkin dari pihak kepolisian atau dari para netizen semuanya berpikir seperti itu. Wah, kalau misalkan dia tahu yang sebenarnya, berarti dia juga, terutama pelakunya juga terlibat kan, seperti itu. Dan kalau misalkan seperti itu melakukan blunder gitu kan ya, bahwasanya ia membongkar dan tahu siapa pelakunya kan kayak gitu,
Artinya apa? Artinya di sini dia juga terlibat, dan juga Pak Yosep harus menyebutkan nama-nama lain yang juga terlibat. Dan ini kalau menurut gue pribadi udah dari bagian mentok ya di akhir. Kalau misalkan dia bener-bener hanya bisa mengungkapkan di persidangan, namun berat untuk mengungkapkan, ini kemungkinan terakhirnya adalah ya kartu asnya mau nggak mau adalah hal terakhir yang bisa dia lakuin, atau dia harus kena blunder gitu. Jadi dia menyebutkan orang-orang yang terlibat gitu kan ya, baik itu OJ atau siapapun yang terlibat, yang memang dalam kasus ini dia tidak mau yang namanya jatuh sendiri gitu. Jadi harus semuanya juga jatuh kalau dia terjatuh. Itu udah pilihan terakhir kalau dia harus membongkar dan mau membongkar di persidangan. Jadi opsi terakhirnya Pak Yosep kalau memang dia harus membongkar kasus ini, dan dia harus membongkar dirinya sendiri bahwasanya dia terlibat kayak gitu. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau dari dulu dia bisa membongkar, tidak harus sampai di titik ini, sampai di titik persidangan gitu. Dari awal harusnya sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian semuanya. Kalau misalkan dia bisa membongkar dari awal, secara logikanya pihak kepolisian sudah tahu atas bongkaran-bongkaran yang diberikan oleh Pak Yosep. Dan kalau Pak Yosep sudah membongkar dari awal oleh pihak kepolisian, harusnya pihak kepolisian juga sudah menyelidiki keseluruhannya, dan harusnya tidak sampai di persidangan Pak Yosep sudah dibebaskan. Secara logikanya seperti itu. Jadi gue di sini juga pengen mengajak teman-teman berpikir juga secara logikanya seperti apa. Karena secara logikanya kalau misalkan Pak Yosep bisa membongkar dari awal dan tahu siapa pelakunya, harusnya pihak kepolisian sudah mengecek benar-benar gitu kan, dan siapa pelaku yang sebenarnya, dan dari awal tanpa menunggu persidangan pun jika Pak Yosep bisa membongkar itu dari awal ya Pak Yosep bisa dibebaskan dan pelaku yang sebenarnya bisa ditangkap. Namun kenyataannya sampai saat ini Kombes Pol Surawan sudah masih konsisten ya teman-teman dengan pernyataan Danu, dan juga melihat bukti, barang bukti gitu kan yang lainnya gitu. Dan juga Kombes Pol Surawan benar-benar mengangkat ini sampai ke persidangan. Artinya apa? Artinya Pak Yosep ini tidak bisa membuktikan apa yang diucapkannya sendiri, bahwasanya dia mau membongkar kayak gitu. Oke, segitu dari gua. Semoga teman-teman bisa nerima hal ini secara logika. Itu menurut logika gua aja. Namun setiap kemungkinan masih bisa terjadi gitu kan, misalkan ada berbohong atau apa gitu kan, gua nggak menutup kemungkinan apapun ya teman-teman. Jadi di sini ini kita fokus membahas tentang ungkapan Pak Yosep ya, apakah ungkapannya itu benar atau isapan jempol semata gitu, ataukah ini adalah sebuah blunder gitu kan. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.